menjadi merinding. Tapi tentunya kita berharap bagaimana dengungan atau suara masyarakat Indonesia yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno dapat menggetarkan mental dari para pemain Vietnam untuk berlaga di malam hari ini. Dan kita saksikan bagaimana tim nasional Indonesia menggunakan pakaian terbaru atau jersey terbaru milik produk lokal, tentunya berpakaian merah. Dan sama kita akan melihat di starting line up yang dituliskan oleh tim nasional Indonesia. Bertahan ada Rizky Ridho, ada Jesus, dan ada Nathan Noel Chuahon, lalu ada juga Justin Hapun, lalu ada di barisan tengah ada Yasir Sayuri, Parjenan, Marcelino Ferdinand, lalu ada juga Witan Sulaiman di posisi depan. Ada Hoki Caraka dan juga Rafael Straight. Ya, 4-4-2 tadi ya. Saya tadi ada Presiden Joko Widodo juga hadir di Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam. Kalau kita lihat dari komposisi pemain yang diturunkan oleh Sinteyong dengan 4-4-2, lagi-lagi kita akan melihat bagaimana debut dari dua pemain baru Indonesia, Jay Itzes dan juga Nathan. Dan ini dipimpin oleh wasit dari Qatar ya, Salman Ahmad Falahi, kemudian juga Ramzan Said Al-Naimi dan Majid Udaires Al-Samari yang masing-masing bekerja sebagai penjaga garis atau asisten wasit. Betul sekali. Dan selamat pagi kita melihat starting line up yang diturunkan oleh Vietnam menggunakan formasi yang nyaris serupa yaitu 4-4-2 dengan meletakkan salah satu pemain andalan mereka yaitu Nam Mandung di posisi atau striker dan juga pemain nomor punggung 15 yaitu Nguyen Din Bak yang merupakan pemain berusia 19 tahun yang tadi sempat terbahas. Ya, ini yang juga harus dicermati oleh timnas Indonesia adalah kehadiran dari kapten ya Vietnam, Do Hung Dong. Ini pemain yang menjadi otak dari permainan Vietnam. Dan kemudian juga tadi kita lihat ada Nguyen Din Bak, ini pemain muda yang juga diturunkan sebagai starter oleh Philippe Rosier, pemain yang tentu saja kehadirannya harus betul-betul dicermati, diwaspadai, khususnya oleh lini pertahanan Indonesia. Ya pemirsa, kedua kesebelasan masing-masing 11 pemain yang akan bermain di babak pertama diturunkan sejak awal oleh kedua pelatih sudah berada di lapangan untuk melakukan doa bersama tentunya untuk bisa memainkan permainan terbaik mereka. Dan sebagai informasi, tim nasional Indonesia saat ini berada di peringkat 142 FIFA, sedangkan tim nasional Vietnam berada di peringkat 105 FIFA. Dan kalau kita berbicara mengenai rekor pertemuan, tadi sudah sempat kita bahas bersama dengan Bung Kesit juga bagaimana di pertemuan terakhir yaitu di AFC Asian Cup Group D, tim nasional Indonesia mampu menang 1-0 atas Vietnam di tanggal 19 Januari 2024. Dalam pertandingan tersebut dilangsungkan di Doha, Qatar. Dan pada malam hari ini saya Christian Chandra dan juga Bung Kesit Budiandoyo akan menemani Anda dari dalam studio untuk menikmati 90 menit pertandingan dan kick-off sudah dilakukan. Angkat langsung ke depan. Bagaimana kita lihat tim nasional Indonesia berusaha untuk bisa menghalau, dan saat ini timnas Indonesia berada di sisi kanan layar kaca Anda dengan pakaian merah. Sedangkan Vietnam saat ini berada di sisi kiri layar kaca Anda dengan pakaian putih. Ya, menit-menit awal yang tentu saja akan dimanfaatkan oleh Vietnam bisa mencuri gol ya. Ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain Indonesia, jangan sampai kemudian Vietnam justru memberikan tekanan di awal-awal laga di babak pertama ini. Harus betul-betul dicermati. Lemparan ke dalam dari Nguyen Din Bak, jauh ke dalam kotak penalti. Untuk masih ada pemain tim nasional Indonesia yang mampu menghalau. Kali ini masih ada global serangan berikutnya, harus berhati-hati tim nasional Indonesia bisa menghalau serangan dari Vietnam. Marcelino Ferdinand cukup baik kali ini. Berangkat, harus berhati-hati. Kita lihat bagaimana kepercayaan diri dari para pemain tim nasional Indonesia untuk bisa bermain dari kaki ke kaki, build up dari area pertahanan sampai sejauh ini. Jatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Witan Sulaiman. Betul sekali. Kita lihat dalam tayangan bola terus. Ya, ganjalan tadi dilakukan oleh Nguyen Tyson. Ada juga Fo Min Trong, main nomor punggung 3, main belakang dari
menikmati karakter khasnya Vietnam. Ini bagaimana kita melihat para pemain Golden Star Warrior ini punya agresivitas yang sangat tinggi, Bu. Ya, ya kita bisa katakan bahwa mereka pasti berupaya untuk bisa mencuri gol di menit-menit awal ya. Betul. Untuk kemudian membuat tekanan tentunya untuk timnas Indonesia. Ya, kita lihat tadi bagaimana Witan sempat berduel dengan Nguyen Tyson dari Sinteyong. Dan kita pastikan bagaimana membicarakan coba membayangi sang keeper dari Vietnam, yaitu Nguyen Philip. Ada masuk depan Nguyen Philip. Dan di area pertahanan kita saksikan itu tiga pemain bertahan. Di antaranya ada Rizky Ridho. Kali ini bola berada di juru gawang Adi Satrio. Juru gawang berusia 22 tahun asal PSIS Semarang. Dan kali ini Nathan Choaon. Oh, James nampaknya, Bu. Ya, akan berada di sisi kiri. Iya. 14. Kali ini kita saksikan kali ini terputus serangan dari tim nasional Indonesia. Oh iya, ada sedikit dorongan tadi dilakukan oleh Marcelino Ferdinand sepertinya terhadap Nam Mandung. Iya. Pemain depan dari Vietnam, Marcelino Ferdinand. Felipe Trussier, head coach dari Vietnam, yang tadi sempat kita bahas bagaimana pelatih yang usianya sudah sangat berpengalaman, 68 tahun, pelatih sejak tahun 1983 bahkan, Bu. Pertandingan. Sepertinya memang sudah melewati garis. Ya. Jadi ada upaya dari Pho Min Trong. Ya, Indonesia masih dalam tekanan ya di 4 menit awal ini. Kali ini bola berada di kaki. Oh, Offside sekali Rizky Ridho tadi. salah umpan Rizky Ridho. Ya, untuk masih bisa di Oh, dengan baik dari Arjuna. defense. Betul. Ya, ini adalah Ivar Jenner, pemain berusia 20 tahun yang bermain saat ini bersama dengan Jong FC Utrecht. Artinya tim muda dari FC Utrecht ya. Iya, sudah 8 kali bela timnas Indonesia dan ini yang ke-9 kalinya. Terus sekali. Marcelino Ferdinand kali ini masing-masing. Oh iya. Jatuh. Ya, dan kalau kita bicara mengenai rekor pertemuan, memang sejak tahun 2012 dari total 13 pertemuan, kita melihat bagaimana Vietnam sudah 4 kali menangkan pertandingan, Indonesia baru 2 kali menangkan pertandingan, sedangkan 7 kali berakhir imbang. Tapi kalau kita berkaca dari pertemuan terakhir seperti yang tadi sempat kita bahas, bagaimana kita melihat tim nasional Indonesia memenangkan pertandingan terakhir menghadapi Vietnam dengan skor 1-0 kala itu di Doha, Qatar dalam ajang AFC Asian Cup Group D. Oh, Tanggal 19 Januari cukup berbahaya tadi. ya di sebuah pada akhirnya sebuah tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Rizky Ridho ya. Ya. Karena ketika dia mencoba untuk memberikan umpan, tidak ada rekan yang mendekat tadi walaupun ada upaya dari pemain Vietnam, Nam Mandung tadi. Namun Rizky lebih memilih untuk membuang bola keluar. Kembali lemparan ke dalam cukup berbahaya kali ini, harus waspada pemain nasional Indonesia. Ya, cukup berbahaya. Ya, lemparan Churchill tadi seperti biasa dilepaskan oleh Nguyen Dimpak. Kali ini ada serangan dari sisi kiri. Anak tim nasional Indonesia. Oh, Kita lihat ya, Rafael Strike pun bahkan turun ya, menjemput bola, menghadang pergerakan pemain Vietnam. Ada Nathan Acuan tadi di sana, Nathan Choaon. Ya, ini Strike berupaya untuk bisa merebut bola dari Pham Xuan Man. ya. Harus lebih fokus
fokus, harus lebih berhati-hati para pemain Indonesia karena tekanan masih datang dari Kali ini pemain. tarik jauh ke dalam. Iya. Masih kembali mampu dikeliling dengan cermat. Kali ini sebuah peluang. Oh, Kicaraca. Oh, berduel dia. Ya, mengenai pemain Vietnam dan keuntungan buat Indonesia. Sempalan ke dalam, dari bola sempat mengenai Wei Tiendung. Ya, namun harus dibayar mahal. Ya, beradu dari kepala dari Kicaraca dan juga Bui Tiendung. Bagaimana kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, bola di-heading oleh Tiendung duluan ya. Ya, memang dari beradu kepala seperti ini, Kicaraca pastinya agak sedikit pusing. Ya, namanya mengenai bagian kuping ya, bagian telinga dari Hoki Caraka tadi. Dan juga Bui Tiendung juga tadi nampaknya terkena bagian hidung. Praktis dan paling ke dalam. Sudah dilakukan. Oh, beradu tiga pemain. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Hoki Ya, Caraka. ada tarikan tadi dari Hoki Caraka ya. Tarikan. Ya, ini adalah Hoki Caraka pemain berusia 19 tahun. Hoki Caraka mencoba menghadang atau menahan pergerakan dari Do Hung Dong, kapten tim dari Vietnam. Pemain yang berkiprah bersama. Kali ini harus berjibaku, harus berhati-hati. Rizky Ridho tadi langsung melakukan clearance. Entusiasme yang tentunya bukan hanya terasa. Ya, ada yang menyaksikan melalui layar kaca dan juga tentunya supporter yang hadir. Gelora Bung Karno. Ya, masih pelanggaran kan? Ya, Justin. Oh, maksud saya tadi Nathan Choaon tadi ya. Ya, tadi kita lihat Bam Sulaiman tadi sempat memegang pundak dari Nathan Choaon. Kembali masih ada tekanan dari Vietnam tentunya. Coba untuk menekan dan juga membombardir pertahanan dari tim nasional Indonesia. Kembali angkat dalam bola penalti terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Kembali masih berada bola di kaki para pemain Vietnam. Harus bisa disiplin para pemain timnas Indonesia. Kali ini kita saksikan tekanan terus diberikan dan kita lihat Iya, ternyata bola masih belum keluar ya. masih duduk. Ada upaya dari Mandung tadi. Ya, dari Izes tadi mencoba untuk mengawal Bandung. Ya, tampaknya memang masih sulit ya ketika transisi coba dilakukan oleh para pemain Indonesia keluar dari tekanan dan coba untuk melakukan build up. Tapi long pass ya, bola-bola panjang yang dikirimkan langsung ke depan ini tampaknya membuat Rafael Strey juga cukup kesulitan untuk bisa kemudian mengontrol bola, mencoba untuk menekan pertahanan dari Vietnam. Bagian pelanggaran ini dilakukan oleh Nguyen Tyson ya, dan dorongan kepada Ivan Vietnam. Bila 10 menit pertandingan berlangsung, tim nasional Indonesia dan juga Vietnam belum ada satupun gol tercipta. Skor kacamata sejauh ini dan kita berharap tim nasional Indonesia mampu keluar dari tekanan mengingat sejak awal pertandingan Vietnam terus mencoba menekan dan kita saksikan kali ini lautan tadi masih dengan berbahaya. Masih Vietnam tadi harus berhati-hati, mampu dijaga dengan ketat. Oh, kita lihat bagaimana tadi JIZS membayang-bayangi tidak terburu-buru untuk mengambil habis tadi di Persib. Iya, kita lihat bagaimana setup serangan yang dibangun oleh Vietnam. Kita lihat juga, padahal ada 6 pemain Indonesia berada di area penalti, tapi kita lihat ternyata masih mampu Nguyen Quang Duc tadi untuk bisa melepaskan bola. Iya. Ini yang harus betul-betul diwaspadai oleh ini pertahanan Indonesia. Masih ada tekanan Indonesia. Masih ada depan cukup berbahaya. Sebuah keputusan yang cermat dilakukan dari oleh JIZS tadi. Iya, buang keluar bola karena memang dia sudah berhadapan langsung dengan pemain Vietnam yang berupaya untuk bisa memanfaatkan umpan dari Bui Hoang Fit An tadi, pemain belakang yang ikut membantu penyerangan dari Vietnam. Kembali kali ini nasional Indonesia harus bertahan. Sepak pojok pendek saja dilakukan kali ini, angkat ke dalam kotak penalti masih mampu dihalau dengan cermat.
Hoki Caraka yang tadi turut membantu pertahanan. Kita saksikan kali ini kembali. Kita harus berhati-hati. Oh, cukup baik. Sejauh ini pertahanan yang coba ditampilkan oleh Yaakob Sayuri tadi. Dan untuk dilewati oleh pemain nomor punggung. Ya, bola keluar ya. Tidak, yaitu Komin Tong. Kita lihat, well. Sudah lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali. Memakai lemparan jarak jauh. Akan kembali dilakukan. William Limbang masuk ke dalam kotak penalti. Masih mampu dihalau dengan baik tadi. Bukan Adi Satrio. Ya, antisipasi yang baik dari Adi Satrio. Hoki Caraka. Lepas dari kontrol yang tidak mudah sendirian ya. Iya, karena Rocky menjadi target di depan. Tapi dia harus bekerja sendiri. Nah, ada 3 pemain Vietnam yang menjaga area pertahanan. Diadu dengan 3 pemain. Ya, bukan pelanggaran tapi ya, wasit sama salah. Kita saksikan. Mereka Rafael Strike juga. Ya ini ya, dalam baik ulang. Rafael Strike. Ya, terlihat memang body charge ya. Iya, body charge. Dan sebuah pelanggaran. Memang Rafael Strike memang sudah berada dalam posisi lari ya. Walaupun tadi ada upaya dari pemain Vietnam untuk menahan pergerakan dari Rafael Strike. Ini adalah Rafael Strike yang berusia 20 tahun. Asal Ado Den Haag. Langsung jauh ke depan dari Vietnam. Luar lapangan pertandingan kali ini. Kembali ke dalam bagi tim nasional Indonesia. Rio Intan Sulaiman, pemain asal Bayangkara Presisi Indonesia. Ya, harus berani melakukan pressure ya. Harus berani pada saat ada di daerah pertahanan lawan. Dan lihat ada Iya. pressure juga sebenarnya sudah dilakukan oleh Vietnam sejak awal ya. Iya. Ini memang yang dilakukan oleh Vietnam. Ya, ada pelanggaran rupanya oleh Justin Hagner. Ya, Justin Hagner, pemain yang sejauh ini cukup disiplin dalam membantu menjaga area pertahanan. Iya. Saya ada sikutan ya. Ya, Dilakukan oleh Justin Hagner terhadap Mamandu. jelas kalau kita lihat Justin Hagner wajahnya hampir serupa dengan Samsul Alam sekilas. Kali ini kita saksikan pemain tim nasional Indonesia berbalut jersey timnas terbaru yang juga belum ada satu minggu diresmikan musim. Iya. Warnanya seperti biasa khas nasional Indonesia dan juga mendapatkan inspirasi dari era dulu ya, Di tahun 80-an ya. 80-an tuh. Justin Hagner. Harus bertahan kembali ke nasional Indonesia, harus berhati-hati. Akan langsung dalam kotak penalti. Adi Satrio keluar, lucu saja bola tadi. Luar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan di dalam bagi timnas Vietnam. Ya, sebuah keputusan yang tepat dilakukan oleh Adi Satrio. Memang begitu banyak pemain Vietnam yang berada di area penalti dari Indonesia tadi. Ini untuk membuang bola keluar dan kembali mengatur posisi para pemain Indonesia di pertahanan di area 16 dari Indonesia. Ya. Alam. Ya, tadi dia tampaknya memang diingatkan tadi ya oleh rekan-rekannya untuk tidak langsung melepaskan bola ke depan. Tapi mencoba untuk menyusun serangan dari lini bawah. Kita saksikan bagaimana Rizky Ridho kali ini bersama. Dan langsung, nah tadi. Cukup baik juga itu nasional Indonesia melakukan bola tidak terburu-buru. Namun sayang sekali. Gol sepertinya. Ya. Karena bola atau offside mungkin. Kita lihat di sini. Offside ternyata. Ya, Hoki Caraka sayang sekali. Jadi kita lihat bagaimana defensive line ini yang
coba dilakukan oleh Vietnam. Iya. Mereka sangat disiplin menjaga garis. Praktis harus berhati-hati. Ada dua striker kita yaitu Hoki Carakan dan juga Rafael Strike. Satrio pernah kali ini Marcelino Ferdinand kembali kepada Jesus pemain asal Venezia usia 23 tahun. Marcelino kembali kepada Jesus. Marcelino kembali kepada Marcelino. Saya sini dulu. Pemain percuma ini ditampilkan oleh Nathan Joao. Iya, bola juga terlalu mendekati garis ya. Iya. Bagus nih. Iya, ini harus cepat keluar dari tekanan ya untuk bisa melakukan serangan balik ya. Kalau dalam situasi seperti ini terus mendapatkan tekanan, ini tentu saja juga akan sangat riskan. Berangkat langsung ke depan. Hoki Carakan yang menuju. Masih bisa coba untuk diraih oleh Hoki Carakan. Oke, Nathan Joao. Iya, akan mencoba untuk melakukan tekanan di sisi kiri. Dan mereka ada rotasi ya, bagaimana Nathan Joao agak lebih naik dan Justin Hubner bertukar Iya, ke belakang. Ini dia Nathan Joao. ini didorong ke depan Betul. dan menempatkan Justin Hubner ya di pertahanan. Sekarang kita lihat lagi Nathan Joao. Oh, sekali. Betul dia malah sendiri kepada Lutan Sulaimi. Dan kita lihat bagaimana areal kiri pertandingan sebenarnya sangat menarik. Bagaimana kedua tim baik dari Vietnam dan juga tim nasional Indonesia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tersebut. Iya, Indonesia mencoba untuk melakukan tekanan dari sisi kanan pertahanan Vietnam. Sebaliknya Vietnam tadi justru banyak melakukan tekanan dari sektor kanan pertahanan Indonesia juga ya, dari sisi kiri penyerangan. Tapi kombinasi serangan yang dilakukan oleh Vietnam kan jauh lebih banyak. Ya, karena memang mereka terus melakukan tekanan pada Indonesia yang membuat para pemain Indonesia masih sulit untuk mengembangkan permainan, untuk melakukan build up, coba keluar dari tekanan. Hingga 19 menit pertama masih belum ada peluang yang bisa diciptakan oleh Indonesia. Ya, dan kita lihat bagaimana kedua kesebelasan baik timnas Indonesia yaitu Vietnam berjibaku. Memang versi ini hasil Vietnam selalu ditampilkan. Mereka masih mencoba untuk memancing emosi para pemain tim nasional Indonesia. Kali ini Justin Hubner hebat dari sisi kanan. Alias sisi kiri pertahanan Vietnam kembali ke belakang, tidak terburu-buru, cukup menarik sekali. Justin Hubner langsung ke depan, Justin Hubner. Hoki Carakan yang menuju Lutan Sulaimi. Iya, namun memang bola lebih mengarah kepada William Philip ya, dia gawang, jadi lebih mudah dia mengantisipasi. Seno, Lambat ini tackle yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand kepada pemain nomor 16. William Tyson, dia berkibar bersama klub Dong Nathan Hoa. Sudah 10 kali membela timnas Vietnam, usianya masih 20 tahun. Kalau kita berbicara mengenai value dari kedua kesebelasan tim nasional Indonesia, sebenarnya value pemainnya lebih tinggi jika dibandingkan oleh para pemain Vietnam. Kalau tidak salah sekitar 200 miliaran lebih untuk timnas Indonesia. Oh, iya. Sudah mau bicara tadi. Ya, Salah. Ada Ivajian tadi di sini kosong ya. harus berhati-hati Bung, para pemain tim nasional Indonesia. Agar pertahanan tidak gampang dieksploitasi oleh para pemain dari Vietnam. Kita lihat tadi. Lawan ya, melakukan clearance dengan baik, dengan bersih, dan wasit juga tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Kita lihat mencoba menghadang pergerakan dari Nguyen Quang Duc. Jadi kita lihat adalah bagaimana tadi pergerakan diawali dengan asing individu pemain Vietnam yang terlepas begitu saja. Memang harus berhati-hati. Terupas ya tadi. Ya. Kali ini kembali
Indonesia. Coba serangan, build-up dari kaki ke kaki. Cukup enjoy bagaimana kita lihat dari Skirito tadi bermain. Marcelo tadi coba minta bola. Dari Marcelo melewatkan ke sisi kanan. Untuk Sayuri kembali ke belakang dari kepada Jesus. Marcelo Ferdinand dipasang langsung kepada Oki Caraka. Ya, memang area-area yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia ini diantisipasi betul ya oleh para pemain Vietnam. Pressing-pressing ketat langsung mereka lakukan ketika para pemain Indonesia sudah mulai menguasai bola. Di tengah, para pemain Vietnam sudah langsung menghadang. Kita saksikan bagaimana para pemain Vietnam bermain dengan tempo dan intensitas yang cukup tinggi dan kali ini langsung ke depan. Maksudnya dari melakukan berpas namun jauh sehingga keluar lapangan pertandingan hanya menghasilkan tendangan gawang. Iya, jadi maksudnya adalah Mandung. Media Kok Sintayong latihan berasal dari Korea Selatan yang tentunya memberikan banyak perubahan bagi permainan dan juga sepak bola di Indonesia, khususnya bagi tim nasional Indonesia. Lagi-lagi Justin Hapner akan langsung ke depan. Ya, satu hal kita lihat sepanjang 23 menit pertandingan berlangsung, walaupun belum ada satupun gol yang tercipta, memang keduanya Indonesia dan juga Vietnam bermain dengan sangat ketat. Ketika Indonesia mencoba untuk membangun serangan dari kaki ke kaki, para pemain Vietnam langsung menempel dengan ketat, Bu. Artinya kita tidak diberikan ruang. Iya, ini karena pressing yang dilakukan oleh Vietnam memang begitu tinggi ya, sehingga para pemain Indonesia masih kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan. Kita lihat bagaimana mereka juga sudah mulai melakukan tekanan di area pertahanan Indonesia. Betul, kami nunggu. Hasil yang cukup baik kali ini. Dan kita lihat ya bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Jay Itzes tadi. Satu kredit bagaimana kita melihat perbedaan pemain yang bermain di internet Jay. Ketika ia melakukan passing, dia langsung melakukan gerakan tanpa bola untuk membuka ruang. Kalau strike kali ini kembali ke belakang, Justin Hapner ke tengah pada Marcelo Ferdinand. Lalu masuk kepada Jakob Sayuri. Oh, sebuah pelanggaran. Fresh strike sepertinya. Ya, terlambat tadi, Bu. Ya, fresh strike. Kita lihat di sini. Oh, Ya, terlambat tadi, Bu. lambat ya menghadang pergerakan dari pemain Vietnam. Nguyen Tyson tadi. Iya. Ya, Rafael strike. Main bersih 20 tahun asal Ando Benham. Hebat kali ini Vietnam. Coba membangun serangan satu sentuhan. Mampu diawal dengan cermat tadi oleh Marcelo Ferdinand dan Ini juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Vietnam ya. betul sekali. Dan nampaknya ada provokasi lagi-lagi dari para pemain Vietnam. Dari Justin Hapner mendapatkan peringatan dari sang pengadil lapangan asal Qatar. Iya, Ya, pelanggaran terjadi di situ ya ketika pemain Vietnam Pham Xuan Man tadi menghadang men-tackle Marcelo Ferdinand. sayang sekali. Nathan Choaon tadi maksudnya bekerja sama dengan Marcelo Ferdinand. Kali-kali. Oh! Cukup jelas dan keras kali ini apa yang dilakukan oleh para pemain tim nasional Vietnam. Bernomor punggung. Ya, Nam Mandun sepertinya. Iya, Nam Mandung ya. Ada Vivar Jenner. Pemain bernomor punggung 11 tadi. Sangat berbahaya. Bahaya, cukup berbahaya. Ada Ivar Jenner Iya. tadi. Oh. Ya, ini sebuah pelanggaran yang cukup keras ya. Iya. Saya pikir layak juga untuk mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nam Mandung tadi Ya. melakukan tackling dan terlihat sangat jelas mengenai bagian tulang kering dari Ivar Jenner. Dan kita masih menunggu. Tapi tidak ada peringatan yang diberikan oleh wasit ya. Betul sekali, Bu. Kalau kita melihat
Vietnam bermain mencoba untuk memprovokasi karena mereka sadar betul ya Bung. Karena ketika pemain Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, Vietnam mampu menguasai jalannya permainan hingga menit ke-27 ini ya. Mereka terus memberikan tekanan dan membuat para pemain Indonesia juga sulit. Rafael strike kali ini dari sisi kanan pertahanan Vietnam. Rafael strike. Masih ada Witan. Baik sekali Witan. Witan Sulaiman kali ini masih Witan. Angkat Witan. Umpan tarik tadi maksudnya Bung. Ya, trik yang coba dilakukan oleh Witan tadi. Ya. Sayangnya mengenai pemain Vietnam. Marcelino lemparan ke dalam. Tidak berlama-lama. Pendek saja kepada balik Marcelino Ferdinand. Nah kali ini Ya, harus cepat bisa mendapatkan gaya permainan Indonesia. Harus bisa melakukan tekanan balik ya Indonesia. Rizky Ridho angkat langsung ke depan tadi maksudnya kepada Hoki Caraka. Justin Abner kembali berada di area pertahanan bola saat ini di kaki Justin Abner. Balik pada Rizky Ridho. Rizky Ridho kepada James. Lebar kali ini. Jakob Sayuri, cukup baik. Balik ke dalam. James mungkin membalikan bola kepada Adi Satrio dalam sering cepat, namun kali ini bola jatuh di kaki para pemain Vietnam. Ditempel Ya, ketat, baik bukan sebuah sekali. pelanggaran. Kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kali ini bola coba dikejar oleh Rafael strike. Masih Rafael strike, kita saksikan. Baik. Tusuk masuk ke dalam final. Tembakan Rafael strike. Ya, ini peluang pertama. Peluang pertama Bung. Shoot on target Ya, yang dimiliki oleh Indonesia. Aksi dari Rafael Strike yang begitu baik. Sayang antisipasi yang baik juga diperlihatkan oleh William Philip ya. betul. Ya, tendangan ke arah gawang yang dilepaskan oleh Rafael Strike tadi bisa ditangkap dengan baik. Dan kita lihat Bung, apa yang didapatkan tadi oleh tim nasional Indonesia yaitu satu shoot on goal berasal dari bagaimana mereka memiliki agresivitas untuk bisa merebut bola dan catatannya adalah bersih Bung. Ya. Sehingga mampu melakukan counter attack dan kali ini kembali mampu merebut bola. Yang dituju adalah Witan Sulaiman namun lebih dekat kepada Huy Quang Kiat An sehingga dikembalikan ke Nguyen Philip. Kembali sebuah pelanggaran dilakukan kali ini kepada Nathan Choaon. Iya, Nathan Choaon, main asal SC Heerenveen Liga Belanda. Ya, kita tahu Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang Bu. ya ini aksi dari Rafael ya. Bagaimana Rafael strike? Betul. Dia langsung. Iya, memang inilah kelebihan dia ya. Ya, Busur dari sisi kiri, kemudian motong dan melepaskan tendangan ke gawang. betul. Baik sekali. Duel tadi. James mampu memenangkan bola sehingga bola kali ini berada di kaki Jakob Sayuri. Top tadi kerja sama 1-2 cukup baik kali ini bagaimana tim nasional Indonesia mencoba membangun serangan dari sisi kanan wilayah serang. Namun kali ini bola berada di kaki Nguyen Tyson, pemain bernomor punggung 16 Vietnam. Dan James tadi sangat tenang Bung, Iya. bagaimana James ya. Iya, kelas terlihat. Tidak terburu-buru untuk membuang bola dan tidak terburu-buru juga untuk melakukan pergerakan antisipasi yang tidak perlu sehingga ia berharap bagaimana ketika bola ia raih, bola didapatkan bisa terus menjadi milik pemain tim nasional Indonesia sehingga ball possession tidak terbuang sia-sia ya Bu. Betul. Dan kita lihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Jay. Dia tampil begitu tenang ya. Untuk bisa menghadang, menghentikan upaya dari pemain Vietnam. Ya, dan kali ini kita melihat bagaimana ketika bermain build up dari kaki ke kaki tekanan Vietnam terus diberikan praktis alternatif yang dilakukan oleh para punggawa. Tim nasional Indonesia adalah melakukan percobaan terlepas dan kali ini Jakob Sayuri ke tengah kontrolnya Baik sekali, Sayuri dan kali ini Iya.
Sebuah kerjasama yang sangat baik, Bung. Iya, kembali aksi diperlihatkan oleh pemain Indonesia kali ini lewat Rafael Strike. Iya. Maksud kami Yakob Sayuri. Yakob Sayuri mencoba melepaskan crossing, ada Hoki Caraka yang dituju, tapi ada hadangan dari Bui Hoang Viet An. Dan kita lihat bagaimana sebuah pergerakan yang sangat baik dari Yakob Sayuri. Iya. Dan juga sayang. Ya, sudah mulai bisa keluar dari tekanan Indonesia dan melakukan tekanan balik ya. Dan kali ini sebuah kesempatan melalui tendangan Ya, sudut. ada kesempatan bagi Indonesia memanfaatkan sepak pojok. Dan diambil oleh Justin Hubner kali ini, Bung. Ya, ini sepak pojok pertama ya. Betul. Untuk Indonesia. Ada JZ yang sudah menunggu. Iya. Justin Hubner kali ini. Ancang-ancang. Sudah dilakukan, angkat langsung ke dalam. Ini dia. Ketembakkan. Sebuah kesempatan dari Marcelino Ferdinand Iya. tadi, namun mampu dihalau dengan cermat oleh para pemain bertahan dari Vietnam. Kembali bola berada di penguasaan para pemain tim nasional Indonesia. Kembali ke penjaga gawang Adi Satrio kali ini. Coba membangun kembali pola permainan dari kaki ke kaki. Kredit bagi tim nasional Indonesia, Bu. Ya, sebuah kesempatan lagi tadi dimiliki oleh Indonesia. Tendangan dari Marcelino Ferdinand masih mengenai pemain Vietnam. Dan tadi juga kalau kita perhatikan, sebenarnya bola berada di kepala Nathan Choaon dan dia tidak terburu-buru melakukan heading, melainkan dikasih ke Marcelino Ferdinand yang berada di belakangnya, di luar kotak penalti. Oh, Skema yang sangat baik. iya. Ini dia, Nathan Choaon. Rafael Strike. Pergerakan yang dia berikan tentunya tadi cukup memberikan kepercayaan diri bagi para pemain tim nasional Indonesia. Iya, ketika ada kesempatan kemudian mampu memberikan tekanan dan bisa menciptakan peluang, ini tentunya juga akan membuat rasa percaya diri para pemain Indonesia perlahan-lahan bisa bangkit. Iya. Ya, ini yang sangat penting menurut saya ketika tekanan bertubi-tubi dirasakan oleh para pemain Indonesia, tapi perlahan sudah mulai bisa untuk bisa mengendalikan permainan, mencoba memberikan tekanan. Karena tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat amat penting bagi tim nasional Indonesia. Ya. 35 menit artinya 10 menit waktu bersih pertandingan. Babak pertama, skor kacamata. Dua tim masih sama kuat, jual beli serangan. Iya. Bagaimana timnas Indonesia bermain dengan sangat baik sejauh ini. Ya, Vietnam sendiri juga tetap berhati-hati ya. Mereka juga tidak mau secara frontal Iya. melakukan serangan. Karena mereka juga tahu, mereka menyadari bahwa Indonesia saat ini adalah Indonesia yang berbeda dari beberapa tahun sebelumnya ketika mereka atau Vietnam begitu mudah mengalahkan Indonesia. Setelah kekalahan di Piala Asia, tentunya Vietnam lebih berhitung ya, dan tidak lagi menganggap Indonesia sebagai lawan yang kemudian mudah untuk dikalahkan. Justru sebaliknya, Indonesia ini menjadi lawan yang berat bagi Vietnam. Dan bukan lawan yang sembarangan ya, mengingat perkembangan tim nasional Indonesia di tangan Sintayong dan juga seluruh penggawa tim nasional Indonesia yang tentunya selalu berkembang, selalu menampilkan permainan terbaik mereka. Apalagi kalau kita berbicara mengenai para pengalaman dari penggawa tim nasional Indonesia yang saat ini sudah tentunya harus diperhitungkan. Ya, buang saja. Tadi kita lihat bagaimana tindakan dari JZ membuang bola keluar. Walaupun pada akhirnya memberikan keuntungan bagi Vietnam. Kali ini sebuah tekanan. Oh, Nasional berbahaya. Indonesia harus berhati-hati, harus lebih tenang lagi. Cukup baik antisipasi yang tadi dilakukan oleh Ivar Jenner.
terus oleh Hoki Caraka yang selalu mengganggu pemain belakang dari Vietnam. Kredit bagi Hoki Caraka juga. Ya, pressing itu sangat penting ya. Dan apa yang dilakukan Hoki pada akhirnya kan memberikan keuntungan bagi Indonesia karena umpan dari pemain Vietnam tadi juga akhirnya keluar. Ya. Iya. Sepanjang 37 menit kalau kita perhatikan bagaimana Hoki Caraka terus memiliki tugas mengganggu pemain belakang dari Vietnam dan praktis dengan usianya juga yang cukup muda. Dia diberikan kepercayaan oleh Sintayong untuk mengganggu area pertahanan dari Vietnam. Sehingga kali ini kita saksikan bagaimana build up kembali coba dilakukan oleh para pemain tim nasional Indonesia. Kesempatan lemparan di dalam Ivar Jenner sayang sekali terlepas dari penguasaan bola. Kembali lemparan ke dalam. Ya, terlalu terburu-buru juga tadi ya. Ya. Ketika lemparan ke dalam yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian bola keluar lagi. Bisa dimanfaatkan lagi oleh para pemain Indonesia. Justin Hubner kali ini. 3 pemain pelakar. Marcelino Ferdinand. Ya, coba memancing terus ya para pemain Vietnam untuk masuk ke lapangan pemain Indonesia. Untuk kemudian Indonesia, salah. Maksudnya tadi, Ya, Rizky Ridho memberikan bola kepada Nathan Choaon, namun ada salah pengertian. Kembali bola jatuh kepada Rizky Ridho, kesempatan untuk membangun serangan. Marcelino Ferdinand lebih tenang kali ini. Kita lihat Yakob Sayuri dari sisi kanan, masih kembali ke Marcelino Ferdinand. Baik keseimbangan dari Marcelino Ferdinand, namun terjatuh. sayang ya. Ya, Tadi kalau dia menjatuhkan diri di awal sebenarnya ada advantage. advantage. Karena wasit melihat Marcelino masih bisa mengejar bola sehingga dia tidak menimbulkan peluit. Tapi kalau tadi pada kesempatan pertama Marcelino jatuh, mungkin ceritanya lain. Ya, bisa jadi dia akan atau Indonesia akan mendapatkan free kick ya, akan mendapatkan tendangan bebas. Tadi kan agak terbuyung-buyung ketika dia mau jatuh tapi berusaha untuk terus mengejar bola, diamkan oleh wasit, tapi akhirnya jatuh juga. Ryan Philip agak langsung ke depan kali ini. Sesungguhnya pemain naturalisasi yang berada di tubuh Vietnam, yaitu sang penjaga gawang yang berdarah Vietnam Republik Ceko. Kembali ke tengah kali ini, Rizky Ridho coba untuk membangun serangan. 3 pemain bertahan, James, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. 40 menit berlangsung, Indonesia 0, Vietnam 0. Tinggal 5 menit waktu bersih tersisa di babak pertama. Justin Hubner tadi angkat langsung ke depan maksudnya. Namun sudah lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Syarat yang diberikan oleh wasit asal Qatar Salman Ahmad Falahi. Ini adalah Nathan Choaon. Ditempel cukup baik kali ini. Tackling bersih dilakukan tadi oleh Marcelino Ferdinand. Pemain usia 19 tahun yang bermain di HMSK Days. Ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Vietnam tadi. Pham Xuan Man. Kali ini Pham Xuan Man. Headingan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Justin Hubner. Tambal strike. Ivar Jenner. Sebuah pelanggaran sayang sekali pun terlambat tadi. Kelihatan sekali ya Ivar Jenner tadi. Pelanggaran yang dia lakukan dan kartu kuning diberikan Ivar Jenner. Karena persis di depan wasit tadi. Betul. Ya, ketika tackling dia lakukan, kita lihat dalam tayangan ulang di sini. Ya, jelas sekali. Ya, tapi kalau tadi pemain Vietnam yang melakukan tidak kartu ya. Mungkin tadi wasit melihat seperti 50-50 ya. 50-50 betul. Ya, harus mendapatkan perawatan pemain Vietnam yang terjatuh dan praktis memanfaatkan waktu untuk bisa mengambil nafas. Ivar Jenner yang mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan kali ini. Iya. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain tim
nasional Indonesia sejauh ini bermain dengan cukup tenang, serangan demi serangan yang sangat terkendali, dan ini adalah beberapa momentum Yogitan Sulaiman. Manduk tadi beberapa pemain yang juga melakukan tackling yang sangat keras tadi sebenarnya. Ya, ini Lian Wangdu usianya 26 tahun. Ya. Chong Vietnam itu adalah klub yang diperkuat oleh Wangdu, seorang gelandang. Sudah 32 kali membela timnas Vietnam dan 2 gol dicetak oleh pemain ini. Ya, dan praktis pelanggaran yang terjadi tadi, kartu kuning yang didapatkan oleh Ivar Jenner, berhadiah tendangan bebas bagi Vietnam, ancam pertahanan dari timnas Indonesia, harus berhati-hati. Dan diambil oleh Bo Min Chong nampaknya, angkat langsung. Bahaya. Mampu dan terlepas tadi. Ada tangkapan yang tidak lengket tadi dari Adi Satrio ya. Untung kemudian bisa di clearance dengan baik. Tidak bisa dimanfaatkan tadi untungnya oleh pemain Vietnam. Dan hal berbahayanya adalah tadi bagaimana bola tersebut terlepas. Iya. Dan nampaknya nyaris tadi. Intercept tadi, upaya umpan yang dilepaskan oleh Marcelino Ferdinand. Kali ini tempel ketat oleh Marcelino Ferdinand. Oh, Bahaya. sangat Bahaya. berbahaya kali ini. Beruntung masih mampu dihalau dengan cermat tadi oleh Justin Hubner. Ada Justin Hubner. Ya, sebenarnya kita beruntung juga memiliki back-back yang tinggi ya, Betul. seperti Justin Hubner, sehingga selalu menang untuk duel-duel udara. Ya, ini sih kita lihat tadi nyaris saja. Adi Satrio harus menjadi kali ini para Jawa. Berbahaya. Berbahaya kali ini. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ada Ivan tadi melakukan blocking ya, dia menutup peluang dari pemain Vietnam. Bola keluar. Sudah keluar jelas. Ya, seperti yang tadi Anda katakan, Bung Kesit, bagaimana kita memiliki pemain bertahan dengan postur yang mumpuni seperti Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Tentunya ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Karena biasanya kita seringkali takut dalam duel-duel udara. Dan 2 menit. Betul. Bola udara tentunya akan bisa diamankan dengan baik ya kalau kita memiliki pemain-pemain yang postur tubuhnya jauh lebih tinggi daripada pemain lawan. Ya. Kali ini lemparan ke dalam. Jesus langsung jauhkan. Lemparan ditujukan kepada Hoki Caraka. Hoki Caraka. Salah pengertian tadi dengan Rafael Strike. Dan kepada Hoki ya. Tapi Hokinya sudah bergerak ke depan. Ya. Ada 2 menit tambahan di babak pertama. Dan di pertandingan kali ini bisa dikatakan ya, Hoki Caraka di mana-mana, Bu. Iya, tapi memang dia belum mendapatkan kesempatan ya untuk bisa bergerak lebih jauh lagi di area pertahanan Vietnam. Kali ini cukup baik tadi bagaimana para pemain Vietnam mencoba untuk menutup body. Kita lihat kepuasan yang sangat baik juga ditampilkan. Berada di kaki dari Bui Huang Vietnam kali ini. Maksudnya tadi Terlalu terburu-buru. ya, jelas Keputusan yang tidak cermat dari Wu Tianjung. Memilih untuk melakukan shooting langsung ke gawang tapi jauh dari target. bagian yang menghasilkan tenaga gawang bagi Indonesia kali ini. Adi Satrio, jadi gawang asal PSIS Semarang. Ya, Adi Satrio, dia gawang berusia 22 tahun. Ya, pemirsa di luar berada demikian akhir dari pertandingan babak